Halo semuanya, hari ini kita masuk ke modul 09 yang membahas akuntansi istisna, bagian dari mata kuliah pengantar akuntansi syariah kode EKSA 4101 karya Erika Amelia. Bayangkan ini seperti akuntansi untuk barang pesanan khusus atau custom order. Penasaran bagaimana pencatatannya dalam Islam? Mari kita buka lembar berikutnya. Melanjutkan ke kegiatan belajar 1, di sini kita bakal kupas tuntas fondasinya, mulai dari dasar hukum, rukun, syarat, hingga jenis dan karakteristik istisna. Siap menyelam lebih dalam? Sekarang kita masuk ke kegiatan belajar 1. Di sini fokus utama kita adalah membedah dasar hukum, rukun, syarat, hingga jenis dan karakteristik istisna. Tapi sebelum masuk ke teknisnya, mari kita pahami dulu kenapa akad ini ada. Dalam situasi nyata, seringkali barang yang kita butuhkan itu belum tersedia di pasar. Solusinya adalah melakukan jual beli pesanan, atau biasa kita kenal dengan istilah inden. Kalau di dunia konvensional, konsep ini disebut make to order. Sedangkan dalam syariah, transaksi pemesanan pembuatan barang ini difasilitasi melalui akad istisna. Perlu teman-teman ketahui, istisna ini sebenarnya merupakan jenis khusus dari akad salam, di mana ketentuan umum salam juga berlaku untuk istisna sesuai standar SAK Syariah 104. Namun, ada perbedaan karakteristik utama yang sangat jelas antara keduanya. Kalau akad salam umumnya digunakan untuk produk pertanian atau hasil panen yang ketersediaannya musiman, akad istisna dikhususkan untuk sektor manufaktur dan konstruksi. Artinya, istisna digunakan untuk barang yang membutuhkan proses pembuatan atau perakitan. Contoh konkretnya seperti pembangunan gedung, rumah, atau pembuatan mesin biodiesel. Selain jenis barangnya, perbedaan paling menarik ada pada sistem pembayarannya. Pada akad salam, pembayaran wajib tunai di awal, artinya harus lunas 100% saat akad disepakati sebagai modal salam. Sebaliknya, istisna jauh lebih fleksibel karena pembayarannya bisa dilakukan di awal, di tengah, atau bahkan diangsur alias dicicil selama proses pembuatan barang berlangsung. Sistem cicilan ini tentu sangat membantu arus kas dalam proyek besar. Nah, setelah paham konsep dasarnya, mari kita lihat lebih dalam tentang rukun-rukunnya di halaman selanjutnya. Mari kita lihat penerapan nyatanya lewat sebuah studi kasus konstruksi yang dialami oleh Pak Sukmayadi. Jadi, Pak Sukmayadi ini diceritakan sebagai seorang kontraktor sukses yang sedang dalam fase ingin berhijrah. Beliau punya keinginan kuat untuk memastikan bahwa seluruh seluk-beluk bisnisnya itu bersih dan sesuai syariah. Namun, ada satu kegalauan mendasar yang muncul di benak beliau. Kita semua tahu kan, kalau proyek bangunan itu bukan simsalabim langsung jadi, tapi butuh waktu lama. Nah, beliau bertanya, apakah usaha kontraktor dengan sistem pembayaran jangka panjang dan cicilan itu diperbolehkan dalam syariah? Teman-teman, jawabannya sangat menenangkan. Ya, bisa banget. Solusi syariah untuk kegalauan Pak Sukmayadi ini adalah menggunakan akad istisna. Kenapa ini jadi solusi yang pas? Karena akad istisna memang secara spesifik dirancang untuk mengakomodasi proyek jangka panjang. Fitur utamanya yang membolehkan pembayaran fleksibel, baik itu bertahap atau cicilan, sangat klop dengan nafas bisnis konstruksi yang dijalani beliau. Dengan menggunakan akad ini, bisnis Pak Sukmayadi tidak hanya berjalan lancar secara operasional, tapi juga statusnya sepenuhnya sesuai prinsip syariah. Jadi buat kalian yang bercita-cita jadi kontraktor syariah, jalan ini terbuka lebar. Nah, setelah kita tahu solusi buat Pak Sukmayadi tadi, sekarang saatnya kita bedah definisinya secara akademis, tapi tetap santai. Jadi, akad istisna itu sederhananya adalah akad jual beli lewat pesanan pembuatan barang dengan kriteria khusus yang sudah disepakati di awal antara kedua belah pihak. Di dalam transaksi ini ada dua tokoh utama yang punya julukan keren dalam istilah fikih. Kita sebagai pemesan atau pembeli disebut mustasni, sedangkan si pembuat barang atau penjualnya disebut syani. Bayangkan saja mustasni itu kalian yang sedang memesan jaket angkatan custom dan syani itu adalah pihak konveksinya. Uniknya, cara main akad ini bisa dilakukan dengan dua model yang berbeda. Pertama, model langsung, yaitu hubungan one-on-one antara pemesan dan pembuat. Kedua, ada yang namanya istisnah paralel yang melibatkan tiga pihak lewat perantara. Ini sering terjadi di proyek besar, misal kontraktor utama yang melempar sebagian pekerjaan ke subkontraktor lain.
Para ahli fikih atau fuqaha sepakat bahwa akad ini adalah pengembangan dari salam, tapi spesialnya di sini adalah barang dan pembayarannya bisa ditangguhkan, alias tidak harus tunai di muka, berbeda dengan akad salam ataupun murabahah. Lalu bagaimana cara seorang akuntan mencatat pendapatannya? Nah, ini bagian yang paling teknis tapi penting. Pengakuan pendapatannya menggunakan metode persentase penyelesaian. Artinya, kita tidak menunggu bangunan jadi 100% baru diakui sebagai pendapatan, tapi dicatat bertahap sesuai progres pembangunan di lapangan. Dengan metode ini, labanya pun dipisahkan secara jelas antara margin laba murni dengan selisih nilai akad dan nilai wajarnya. Jadi, pencatatan keuangannya sangat rapi dan mencerminkan kondisi real-time proyek tersebut. Setelah kita memahami siapa saja pelakunya, mari kita lihat lebih dalam mengenai barang seperti apa yang boleh dipesan dalam akad ini. Menurut SAK Syariah 104, barang pesanan atau objek istisna itu punya kriteria khusus. Pertama, barang tersebut harus memerlukan proses pembuatan. Artinya barangnya baru dibuat setelah akad disepakati. Jadi bukan barang ready stock yang tinggal ambil. Kedua, barangnya harus bersifat custom atau sesuai pesanan, yang berarti dibuat mengikuti spesifikasi khusus permintaanmu, bukan produk massal pabrikan. Terakhir, karakteristik barangnya wajib jelas dan diketahui secara umum. Ini mencakup kejelasan jenis, detail spesifikasi, mutu yang terukur, hingga jumlah yang pasti. Jadi semuanya harus transparan di awal, biar nggak ada salah paham nanti. Selanjutnya, kita akan membahas hal teknis lainnya. Melanjutkan pembahasan kita tentang pentingnya kejelasan objek tadi, sekarang mari kita lihat contoh konkretnya supaya kalian ada bayangan. Di slide ini, kita diingatkan lagi tentang urgensi detail dalam sebuah akad. Teman-teman, dalam akad syariah, musuh utama kita adalah gharar atau ketidakjelasan. Makanya, spesifikasi barang itu harus sangat jelas atau maklum untuk menghindari potensi sengketa di masa depan. Prinsip pegangannya cuma satu, dan ini wajib kalian ingat. Semakin rinci, semakin baik. Tujuannya simpel banget, yaitu mematikan potensi ribut-ribut di kemudian hari gara-gara barang yang jadi ternyata nggak sesuai ekspektasi kita. Yuk, kita bedah contoh order konstruksi rumah yang ada di sini. Lihat deh, si pemesan nggak cuma bilang tolong bikinin rumah, tapi dia merinci sampai ke tulang-tulangnya. Luas bangunannya dikunci di angka 100 meter persegi dengan gaya minimalis modern. Terus dia nggak mau sembarangan soal tembok, mintanya spesifik, bata merah kualitas super. Untuk kusen pintu dan jendela, dia request kayu jati yang harus solid alias tanpa sambungan. Lantainya pun disebut mereknya, yaitu keramik Roman ukuran 40 x 40 cm, sampai ke toiletnya pun harus merek Roto model duduk. Nah, kalau resep rumahnya sudah sedetail ini, insya Allah transaksi jadi berkah, karena kedua belah pihak sama-sama paham apa yang diperjualbelikan. Melanjutkan bahasan kita tentang akad istisna, mari kita pahami apa saja sih komponen wajib atau rukun akad istisna yang harus ada agar transaksinya dianggap sah menurut syariah. Rukun ini ada 5, dan kalau salah satunya hilang, akadnya bisa batal. Pertama, harus ada sani, yaitu pihak yang bertindak sebagai produsen atau pembuat barang. Sani ini punya tugas penting, yaitu membuat barang dan juga menyediakan bahan bakunya. Kedua, ada mustasni, ini adalah pemesan atau pembeli barang. Tentu saja, sebagai pemesan, mustasni ini wajib membayar barang yang dia pesan. Ketiga, ada masnu, yang merupakan objek barang itu sendiri. Barang atau jasa yang dipesan ini harus punya spesifikasi jelas. Selain 3 pihak utama itu, kita punya rukun keempat yaitu saman atau harga. Saman ini adalah nilai tukar yang disepakati, termasuk bagaimana cara pembayarannya. Terakhir, rukun kelima yang paling penting dalam setiap akad adalah sigot, yang berarti ijab qabul. Sigot ini adalah kesepakatan serah terima yang mencakup penawaran dan penerimaan dari kedua belah pihak, agar semuanya jelas dan sah. Jadi, kelima komponen wajib ini harus ada agar transaksi istisna benar-benar berjalan mulus dan sah di mata syariah. Setelah kita tahu 5 rukun wajib dari istisna, sekarang kita akan bahas syarat sah akad istisna. Ini seperti aturan main tambahan yang harus dipenuhi di awal supaya akadnya benar-benar sempurna dan sah. Ada 6 syarat penting dan kita akan bahas satu persatu.
Syarat pertama adalah kecakapan hukum atau ahliyah. Pihak-pihak yang terlibat itu harus dewasa atau balik, berakal sehat alias tidak gila, dan tidak berada dalam perwalian atau mahjur. Intinya, mereka harus legal secara hukum untuk melakukan transaksi. Kedua, harus ada kerelaan atau ridho. Ini azas utama muamalah. Akad harus sepakat tanpa paksaan, tidak ada unsur penipuan, dan mereka berkomitmen tidak ingkar janji. Syarat ketiga ini unik nih, yaitu isi akad bukan ijarah. Ingat, istisna itu artinya si pembuat menjual tanpa bahan, atau bisa diartikan bahan plus kerja. Kalau hanya menjual jasa atau hanya kerja, itu namanya akad ijarah. Ini penting banget untuk membedakannya. Syarat keempat adalah kesanggupan pembuat atau syani. Produsen harus memastikan kapabilitasnya. Dia wajib punya keahlian atau skill, punya akses ke bahan baku, dan dilarang menerima order fiktif yang tidak mampu dikerjakan. Kelima, kriteria jelas. Objek atau masnu harus spesifik untuk menghindari sengketa. Kita harus tentukan jenis barang, ukuran atau dimensi atau volume, mutu atau grade atau kualitas, dan jumlah atau kuantitas yang pasti. Terakhir, syarat keenam adalah halal dan tidak bahaya. Objek barang tidak boleh mengandung sesuatu yang najis atau tidak suci, haram atau secara syara tidak boleh, dan tidak mengandung mudarat atau bahaya. Semua 6 syarat ini harus terpenuhi agar transaksi istisna jadi valid. Melanjutkan pembahasan kita, sekarang mari kita lihat bagaimana sih akad istisna ini dijalankan, atau lebih tepatnya, apa saja karakteristik dan ketentuan operasional yang mengaturnya berdasarkan fatwa DSN MUI. Ini penting banget untuk memastikan transaksinya clear dan tidak menimbulkan masalah. Kita bisa membaginya ke dalam 3 kelompok ketentuan, yaitu pembayaran, ketentuan barang, dan ketentuan lain. Pertama, di sisi pembayaran, jumlah dan bentuk uang, barang, atau manfaat yang menjadi harga harus diketahui secara jelas. Pembayarannya sendiri dilakukan bertahap atau sesuai manfaat seiring kemajuan proses pekerjaan. Ingat baik-baik ya, kita dilarang pembebasan utang. Maksudnya, harus ada transfer nilai real, alias tidak boleh mengoffset utang lama. Kedua, mari kita bahas ketentuan barang. Barang yang dipesan harus jelas dan detail, spesifikasinya harus rinci dan tidak boleh ambigu. Terkait penyerahan, harus ada penyerahan kemudian, di mana waktu dan tempat serah terima harus sudah ditetapkan di awal. Ada juga larangan penting, yaitu dilarang menjual sebelum terima barang atau menukar barang yang tidak sejenis. Namun, jika barang itu cacat atau tidak sesuai spek, pembeli punya hak khiyar atau opsi untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Terakhir, ada ketentuan lain. Akad istisna ini punya sifat hukum mengikat, yang artinya akad tidak bisa dibatalkan kalau sudah dikerjakan sesuai spesifikasi. Istisna juga memiliki ketentuan salam, di mana aturan salam yang tidak disebut di istisna berlaku juga di istisna. Nah, kalau sampai terjadi sengketa, penyelesaiannya akan ditempuh melalui musyawarah atau lewat Badan Arbitrase Syariah, Basyarnas. Jadi, dengan aturan ini, semua pihak akan terlindungi. Nah, teman-teman, setelah kita bahas sekilas tentang apa itu akad istisna, sekarang kita akan masuk ke jenisnya yang pertama, yang dinamakan direct model atau model langsung. Ini adalah skema di mana lembaga keuangan syariah atau LKS itu posisinya langsung bertindak sebagai produsen. Coba bayangin, bank atau LKS ini nggak cuma jadi penyalur dana, tapi dia juga yang bikin barang yang kamu pesen. Alur transaksinya cukup sederhana, tapi ada 3 langkah utama. Langkah pertama, kamu sebagai nasabah, yang dalam akad ini disebut mustasni, datang dan melakukan negosiasi dan akad. Kamu dan LKS akan ngobrolin detailnya, yaitu spesifikasi teknis barang yang kamu mau. Misalnya, kalau mau renovasi rumah, detail genteng dan catnya seperti apa. Kalian juga bahas cara serah terima barangnya nanti. Dan yang paling penting, termin pembayaran alias cara kamu bayar ke LKS. Setelah akad disepakati, kita masuk ke langkah kedua, yaitu penerimaan modal. LKS akan menerima pembayaran dari kamu, nasabah, yang secara teknis disebut modal istisna. Pembayaran ini bisa fleksibel loh,
Kamu bisa bayar tunai penuh di muka, artinya bayar lunas di awal, atau juga bisa dengan cara cicilan atau angsuran selama proses pembuatan barang itu berlangsung. Setelah LKS pegang modalnya, dia baru bisa memulai proses produksi. Terakhir, setelah semua proses produksi beres sesuai spesifikasi di awal, LKS yang bertindak sebagai syani atau produsen akan melakukan penyerahan barang langsung ke kamu, nasabah. Gampang kan? Ini mirip banget kayak kamu pesan baju custom ke penjahit, tapi dalam skala besar dan yang jadi penjahitnya adalah lembaga keuangan syariah. Contoh penggunaan akad jenis ini yang disebut di slide ada banyak, seperti untuk renovasi rumah, perkebunan kelapa sawit, sampai proyek produktif lainnya. Jadi, LKS nggak cuma kasih pinjaman, tapi benar-benar mewujudkan barang pesananmu dari nol. Setelah ini, kita akan bahas jenis akad istisna yang kedua, yang alurnya sedikit berbeda. Oke teman-teman, kalau tadi kita sudah bahas jenis satu, yaitu modal langsung di mana lembaga keuangan syariah atau LKS bertindak sebagai produsen, sekarang kita akan lihat jenis yang kedua, yaitu model yang disebut internal projects. Di sini posisinya agak terbalik, karena bank syariah justru berperan sebagai pemesan, atau yang disebut mustashni. Lalu siapa yang jadi produsennya? Nah, yang bertindak sebagai kontraktor atau sya'ni di sini adalah nasabah itu sendiri atau pihak ketiga. Alur transaksinya pun berbeda, meskipun tetap ada 3 langkah utama. Langkah pertama, yaitu negosiasi dan akad, melibatkan bank syariah sebagai pemesan dan kontraktor sebagai pihak yang mengerjakan proyek. Mereka akan negosiasi detail proyeknya, misalnya spesifikasi proyek seperti pembangunan gedung atau interior, dan juga termin pembayaran. Intinya, bank syariah yang butuh sesuatu dan kontraktor yang menyanggupi untuk membuatnya. Setelah ada kesepakatan, kita masuk ke langkah kedua, yaitu pembayaran modal. Bank syariah sebagai pemesan akan membayarkan harga yang disebut modal istisna kepada kontraktor. Pembayaran ini disesuaikan dengan kesepakatan, bisa bertahap atau tunai di awal sebagai modal kontraktor untuk memulai pengerjaan proyek. Logikanya, seperti kamu menyuruh tukang untuk merenovasi kamarmu, kamu harus bayar dia di awal sebagian atau mencicilnya sesuai kemajuan kerjanya. Terakhir, setelah semua pekerjaan beres, kontraktor akan melakukan penyerahan barang. Barang atau proyek yang sudah selesai diproduksi tadi, kemudian diserahkan dan otomatis menjadi aset bank syariah. Jadi, ini adalah proyek yang dilakukan untuk kebutuhan internal bank sendiri. Contohnya jelas sekali di slide ini, yaitu untuk pengelolaan dana atau internal, seperti pembangunan kantor cabang baru atau renovasi gedung atau infrastruktur bank. Nah, dari 2 jenis ini, kita bisa lihat bahwa akad istisna itu fleksibel sekali ya, bisa dipakai untuk melayani nasabah yang butuh barang custom atau untuk bank sendiri yang ingin membangun asetnya. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam bagaimana dampak kedua model ini terhadap laporan keuangan. Melanjutkan pembahasan kita, kalau tadi jenis 1 dan 2 bank cuma terlibat di satu sisi, nah, yang terakhir ini, jenis 3, disebut istisna paralel atau skema yang paling kompleks. Kenapa kompleks? Karena di sini bank posisinya benar-benar jadi perantara utama, menghubungkan nasabah sebagai pemesan dengan kontraktor sebagai pembuat. Secara definisi, bank yang bertindak sebagai penjual membuat kontrak dengan nasabah. Tetapi untuk memenuhi pesanan itu, bank harus membuat kontrak terpisah lagi dengan pihak kontraktor. Jadi, ini seperti kamu pesan mainan custom ke toko besar, lalu toko itu yang pesan lagi ke pabrik pembuatnya. Ada 3 prinsip penting di skema ini. Pertama, adanya 2 akad terpisah, yaitu akad 1, nasabah bank, dan akad 2, bank kontraktor. 2 akad ini berdiri sendiri atau independen, dan tidak saling bergantung secara hukum. Kedua, ada tanggung jawab bank yang penuh kepada nasabah. Artinya, meskipun yang buat barangnya adalah kontraktor, segala risiko dan tanggung jawab penuh tetap ada di bank dan tidak bisa dialihkan ke kontraktor. Ketiga, bank mendapatkan profit margin, yaitu selisih harga jual ke nasabah dikurangi harga beli dari kontraktor. Alur transaksinya berjalan dalam 6 langkah berantai. Pertama, nasabah pesan barang ke bank, inilah yang disebut akad 1. Kedua, bank kemudian membuat akad 2 dengan bank pesan barang yang sama ke kontraktor. Setelah barang selesai diproduksi oleh kontraktor, langkah ketiga,
kontraktor akan serah ke bank. Lalu sebagai langkah keempat, bank akan bayar harga produksi kepada kontraktor. Setelah itu, barang tersebut secara resmi diserahkan ke nasabah pada langkah kelima, yaitu serah ke nasabah. Dan di langkah terakhir, barulah nasabah bayar harga jual, biasanya dengan cara cicilan, kepada bank. Jadi, bank benar-benar jadi jembatan di sini. Setelah kita paham ketiga jenis akad istisna ini, kita akan masuk ke contoh kasusnya yang lebih seru lagi.